Hai teman-teman, di video kali ini saya dan rekan saya akan membahas tentang gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Disimak ya. Nah, pembahasan pertama akan membahas tentang pengertian dari gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut atau acute kidney injury merupakan kondisi ketika fungsi filtrasi ginjal berhenti secara tiba-tiba. Nah, kondisi ini disebabkan karena kurangnya aliran darah ke ginjal, penyumbatan urin dari ginjal, dan kerusakan pada ginjal. Lalu ada gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik adalah kondisi kerusakan pada ginjal yang progresif, irreversibel, dan tidak dapat pulih kembali. Nah, kondisi ini disebabkan karena ginjal yang tidak bisa menyaring dan membersihkan darah dari berbagai racun yang akan dibuang melalui urin. Nah, kemudian kotoran tersebut akan menumpuk yang menyebabkan fungsi ginjal tidak berfungsi. Penjelasan selanjutnya akan membahas tentang penyebab penyakit gagal ginjal akut dan penyebab penyakit gagal ginjal kronik. Penyebab penyakit gagal ginjal akut itu terbagi menjadi 3, yaitu prerenal, renal, dan postrenal. Yang pertama, prerenal, yaitu penurunan perfusi ginjal. Nah, gagal ginjal akut prerenal ini terjadi akibat hipoperfusi ke ginjal yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Gagal ginjal akut ini terbagi menjadi hipovolemia, vasodilatasi sistemik, gangguan fungsi jantung, dan peningkatan resistensi vaskular renal. Dua itu ada renal. Renal itu penyakit intrinsik ginjal. Gagal ginjal akut renal ini terjadi akibat gangguan yang terjadi dalam ginjal seperti tubulus, glomerulus, interstisial, dan pembuluh darah intrarenal. Nah, yang ketiga ada postrenal atau pascarenal, yaitu obstruksi renal akut. Nah, gagal ginjal akut pascarenal atau postrenal ini terjadi akibat obstruksi pada traktus urinarus yang dimulai dari tubulus distal ginjal hingga uretra. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan intratubular. Etiologi gagal ginjal kronik. Yang pertama, diabetes mellitus. Kadar gula yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan pada ginjal. Yang kedua, hipertensi. Kalau tekanan darah semakin tinggi, maka fungsi ginjal akan semakin menurun, sampai ginjal tidak berfungsi lagi, lalu terjadi gagal ginjal kronik. Yang ketiga, glomerulonefritis. Cedera glomerular, baik yang terisolasi ataupun sebagai kombinasi penyakit isemik, menimbulkan glomerulonefritis. Patogenesis gagal ginjal akut dibagi 3, yaitu prarenal, renal, dan postrenal. Yang pertama, prarenal. Hipoperfusi ginjal menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus, lalu terjadi gangguan dalam mempertahankan filtrasi intraglomerulus, sehingga ginjal hanya menerima 25% dari curah jantung. Yang kedua, renal. Gangguan terjadi karena ada kerusakan dan kematian sel tubulus yang disebabkan oleh isemik maupun toksik, kemudian akan menumpuk dan menyebabkan obstruksi, yang dapat terjadi kegagalan dalam mengatur osmolalitas urin, sehingga osmolalitas urin dapat kurang dari 300 mosm per kgbp. Yang ketiga, postrenal. Adanya obstruksi pada traktus urinarius dimulai dari tubulus ginjal hingga uretra, di mana terjadi peningkatan tekanan intratubular. Obstruksi ini juga dapat memicu gangguan tekanan darah pada ginjal dan reaksi inflamasi yang mengakibatkan penurunan laju filtrasi glomerulus. Patogenesis gagal ginjal kronik. Pada diabetes mellitus terjadi hambatan pada aliran pembuluh darah sehingga terjadi nefropati diabetik, di mana terjadi peningkatan tekanan glomerular sehingga terjadi ekspansi mesangial dan hipertrofi glomerular. Semua itu menyebabkan berkurangnya area filtrasi yang mengarah ke glomerulosklerosis. Manifestasi klinik gagal ginjal. Gagal ginjal dibagi menjadi 2, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Manifestasi klinik gagal ginjal akut. Pertama, pasien akan mengalami anoreksia. Kedua, pasien akan mengalami kulit kering akibat dehidrasi dan mulut sedikit berbau urin.
Yang ketiga, pengeluaran urin pasien sedikit dan mengandung darah. Yang keempat, pasien akan mengalami kelelahan akibat anemia. Yang kelima, pasien akan mengalami nyeri dan sakit pada tulang dan sendi akibat kekurangan kalsium. Yang keenam, pasien akan mengalami sakit kepala, lemah, dan kejang akibat gangguan pada sistem saraf. Yang ketujuh, pasien akan mengalami hipertensi dan edema. Yang kedelapan, pasien akan mengalami mual, muntah, dan diare. Manifestasi klinis gagal ginjal kronik. Pertama, gangguan pada sistem gastrointestinal. Gejala yang muncul, pasien akan mengalami muntah-muntah dan anoreksia yang berhubungan dengan metabolisme protein di dalam usus. Lalu faktor uremik yang disebabkan oleh ureum yang terlalu berlebihan di dalam air liur yang diubah oleh bakteri menjadi amonia sehingga napas berbau amonia. Yang kedua, gangguan pada sistem hematologi dan kulit. Gejala yang muncul adalah anemia akibat kekurangan produksi eritropoetin, kulit pucat dan kekuningan akibat anemia, gatal-gatal karena toksis uremik, dan yang terakhir, trombositopenia atau penurunan kadar trombosit di dalam darah. Yang ketiga, gangguan pada sistem saraf dan otot. Pasien akan mengalami restless leg syndrome atau pasien selalu merasa pegal sehingga kakinya selalu digerakkan. Lalu, burning feet syndrome, pasien akan mengalami kesemutan dan rasa terbakar terutama di telapak kakinya. Lalu, encephalopathy metabolik, pasien akan terlihat lemah, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa tidur, tremor, dan kejang-kejang. Yang keempat, gangguan pada sistem kardiovaskular. Gejala yang terjadi hipertensi akibat penimbunan cairan dan garam, nyeri dada dan sesak napas akibat perikarditis, gangguan irama jantung, gagal jantung, dan edema akibat penimbunan cairan. Kondisi bengkak pada pergelangan kaki, wajah, dan betis akibat tubuh tidak dapat mengeluarkan cairan yang menumpuk, dan berat badan turun meski tubuh terlihat gemuk. Dan yang terakhir, gangguan sistem endokrin. Gejalanya berupa gangguan seksual, penurunan seksual pada laki-laki, dan gangguan menstruasi pada wanita. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasanya digunakan untuk mendiagnosis gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik adalah ultrasonografi atau USG. USG dapat memperlihatkan ukuran ginjal yang mengecil, korteks yang menipis, adanya hidronefrosis atau batu ginjal, dan kista. USG diharapkan dapat mengurangi resiko nefrotoksik akibat zat kontras yang disuntikan, terutama pada penderita yang mempunyai nilai kreatinin 1,5 sampai 1,9 mg per dl yang dapat merusak ginjal. Dapat dilihat hasil USG gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Pada tahap kronik, biasanya ginjal mengerucut. Walaupun dalam beberapa kelainan seperti adult polycystic kidney akut, diabetik nefropati, dan amyloidosis, ginjal tampak membesar dan tampak normal. Untuk selanjutnya ada tata laksana gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Kedua penyakit ini memiliki tata laksana yang tidak jauh berbeda. Yang pertama, menjaga tekanan darah. Dengan menjaga tekanan darah, kita dapat mengontrol kerusakan ginjal kita. Yang kedua, perubahan gaya hidup dengan mengkonsumsi makanan rendah garam. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan yang dimaksud seperti obat antihipertensi, suplemen kalsium, suplemen besi, agen pengikat fosfat, furosemid, dan transfusi darah. Yang keempat, intake cairan dan makanan. Pastikan tubuh kalian terpenuhi kebutuhan cairannya dan makan makanan yang rendah protein. Yang kelima, ada hemodialisis, yaitu terapi pengganti ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme atau racun dari sistem peredaran darah kita. Untuk gagal ginjal kronis, obat-obatan yang sering digunakan antara lain ACE inhibitor, ARB, aldosteron antagonis, thiazid diuretik, potassium sparing diuretik, kalsium channel blocker, beta blocker, biguanide sulfonyl urea, alpha glucosidase inhibitor, dipeptidil, peptidase 4 inhibitor, incretin mimetic, dan statin. Selanjutnya adalah prognosisnya. Prognosis gagal ginjal akut dan kronik biasanya dubiat malam atau cenderung memburuk, karena setiap kali pasien gagal ginjal menjalankan hemodialisis, maka tingkat kelangsungan hidupnya semakin berkurang. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi
prognosis penyakit gagal ginjal akut dan kronik, antara lain usia. Pasien gagal ginjal akut atau kronik yang memiliki usia lebih muda memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi daripada pasien gagal ginjal dengan usia yang lebih tua. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Teman-teman sudah tahu kan? Nah, mulai sekarang marilah kita jaga kesehatan ginjal kita.